Ya pemirsa, hari ini murid-murid di sejumlah wilayah terdampak bencana mulai bersekolah. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan berolahraga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memimpin upacara bendera di hari pertama sekolah di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Mendikbud memimpin upacara di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Selain upacara, kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan murid dan guru. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terbatas dan hanya di sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki, salah satunya SMA 4 Kejuruan Aceh, Tamiang. Kami salut kepada Bapak Ibu Guru yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa dan semangat itu mudah-mudahan terus dijaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi sempat saya masuk ke kelas juga, Bu Guru sudah mulai memberikan pelajaran dan melakukan dialog dengan murid-murid untuk mereka bisa semangat bagian dari layanan psikososial. Hari pertama sekolah siswa-siswi SD SMA SMA Negeri 12 Padang yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara siswa SMP Negeri 2 Pidijaya Aceh terpaksa harus kembali pulang karena tidak ada guru yang datang dan gedung sekolah yang masih tertimbun lumpur. Pada semua pihak terkunci menghadapi berbagai Sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti upacara bendera di hari pertama masuk sekolah. Meskipun sisa lumpur masih terdapat di sekolah mereka, namun para siswa dan guru tetap semangat mengikuti kegiatan di hari pertama. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terdampak bencana banjir bandang 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat lalu. Jujur dari dalam lubuk hati sangat sedih dengan keadaan sekolah seperti ini. Kami sebagai murid tentu hanya menerima, mungkin ini cobaan dari Allah untuk kami. Jadi kami menerima lapang hati dan lapang dada. Jadi tetap melanjutkan pembelajaran seperti sebelumnya. Sementara di Pidijaya Aceh, siswa SMP Negeri 2 Pidijaya yang juga korban banjir bandang dan tanah longsor terpaksa harus kembali pulang. Meski di depan gedung sekolah sudah tersedia tenda darurat, namun hingga menjelang siang tidak ada satupun pihak sekolah yang hadir. Sedih? Sedih. Kenapa merasa sedih? Karena tidak bisa sekolah lagi. Kemarin belajar nggak? Nggak. Kenapa? Hari ini baru sekolah. Rumah kayak mana? Kena banjir nggak? Kena di belakang aja. Baju sekolah aman? Para siswa berharap pemerintah bisa segera membersihkan sedimen lumpur yang menggunung agar mereka bisa kembali belajar normal. Dari Padang, Sumatera Utara dan Pidijaya Aceh, Budi Sunandar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Yang memasuki hari pertama sekolah, anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti proses belajar mengajar di tenda darurat. Raut keceriaan pun terpancar dari wajah para pelajar. Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya. Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang.
Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian, mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Karena sekolahnya hancur, Pak. Semuanya kan udah rata, Pak. Jadi kami di sini lah, Pak, di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa, Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu, Bu. Benar, Pak. Jadi dibagi dua ya, Pak. Jadi kelas 1, 2 ini masuk pagi. 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita pun merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca banjir, TNI AD mendukung pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh Tamiang. Ratusan prajurit dikerahkan untuk melakukan pembersihan lingkungan sekolah dari lumpur dan kayu. Prajurit TNI bersama masyarakat setempat gotong royong membersihkan material kayu dan sampah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Pembersihan dilakukan menggunakan sekop, cangkul, dan sapu. Alat berat juga dikerahkan untuk mengangkut timbunan lumpur dan material berat. Warga sekitar menyampaikan apresiasi dan berharap siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman. Informasi selanjutnya, pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mendadak gempar. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan, ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.